10 tahun melarat ya dipupus. Bapak wis melarat gak apa-apa. Saenak-enake wong sugih gurung karo enak wong melarat. Nek wong sugih itu duwe dhuwit 100.000 gak krasa, tapi nek wong melarat mbok 10.000 iku rasane. Ya ta gak rek? Iya. 10.000 ku masyaallah. Iku cek iso dibagi-bagi meneh 1.000 10 ya. Cek iso ngekeki wong ngemis ya. Cek iso macam-macam. Melarat orang yang miskin itu orang yang paling melimpah kansnya atau prospeknya untuk bersyukur. Nek kok samudra dipersembahkan untuk Mbah Fuad dan tidak untuk Mbah Nun. Ya aku ya loro rek. Saya stroke 3 kali di batang otak. Itu pun dengan kondisi bahwa rasa syukur saya, kesabaran saya dan ketabahan saya kalah jauh dibanding Cak Fuad. Cak Fuad selalu alhamdulillah saya cik rodok sambat-sambat didik. Jadi saya seharusnya yang butuh bantuan saya, full. Malah Cak Fuad sing wis dukur derajate disurung-surung munggah. Aku ditinggal di nisar. Tapi gak masalah, ini kan tetap kita bersyukur ya teman sekalian. Kita bersyukur dan kita langsung belajar mumpung Cak Fuad masih di sini, nanti beliau akan pamit sewaktu-waktu ya. Kita harus paham kepada beliau. Jadi apa jenenge? Kita langsung belajar kepada Cak Fuad. Jadi misalnya yang Al-Hafaf sudah ya, kemudian ada yang amal soleh ya Fuad. Kalau jaluk mikrofon iki kayak Cak Fuad. Iki mesti sanarare cek roh ya, cek rada gaya nang di kampunge. Soleh itu min ayi apa? Kalamin ya Pak. Dari kosakata apa? Iya. Soluha apa solika apa? Ya, soluha yasluhu. Itu Bimakna satu maknanya baik. ya. Jadi aslaha memperbaiki. Islah ya, islah itu artinya melakukan perbaikan. Tapi di sisi lain soluha itu juga berarti sesuai, cocok, Kompatibel. ya kompatibel. Itu mengandung makna bahwa amal soleh itu juga harus sesuai, ya sesuai. Tentu pertama sesuai dengan ajaran Allah dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tapi yang kedua juga sesuai pertama dengan situasi di mana amal itu dilakukan. Ya. Yang kedua sesuai dengan yang melakukan. Jadi masing-masing orang itu punya, makanya saya katakan tadi, punya prioritas amal soleh masing-masing. Saya di kampus sering mengatakan, Pak Rektor boleh dan tentu baik rajin puasa, rajin sholat malam, ya. Tapi amal soleh yang utama bagi seorang rektor adalah bagaimana memanage perguruan tinggi itu sebaik-baiknya sehingga membawa maslahat bagi semua sivitas akademiknya. Nah, jadi itu soleh, amal soleh bagi seorang pemimpin perguruan tinggi. Nanti bagi seorang pemimpin perusahaan, ya amal solehnya tentu berbeda. Seorang pedagang berbeda. Ya, meskipun yang sifatnya ibadah mahdoh itu kan merupakan kewajiban, ya individual. Ada yang mengatakan buatlah Allah senang, bukan dengan sholatmu karena sholatmu itu untuk dirimu, bukan dengan puasamu karena puasamu juga untuk dirimu. Tapi buatlah Allah senang dengan menyenangkan sesama manusia. Nah, jadi melakukan amal-amal sosial yang membawa manfaat, makanya dikatakan khairun nasi anfa'uhum. Ya, itu prakteknya di situ, amal soleh itu yang membawa manfaat. Ya, menolong orang yang sedang kesulitan, memberi masukan-masukan, pikiran untuk teman yang sedang mengalami masalah, memberikan solusi. Itu amal soleh yang luar biasa. Ya, karena itu bermanfaat untuk orang lain.
Sementara kalau kita ibadah itu untuk diri kita sendiri. Bukan berarti kemudian kita tinggalkan itu, enggak. Itu merupakan suatu kewajiban. Saya kira itu pengertian soleh. Sebab kenapa saya tanyakan, karena di dalam pengetahuan umum di kalangan umat Islam, pokoknya soleh itu artinya apik, menurut Allah. Sementara apik itu macam-macam. Khair ya apik, birun ya apik, gitu. Ma'ruf ya apik. Nah makanya di ma'iyah itu kita breakdown. Kalau khair itu karena klausulnya adalah yada'una, maka dia hanya bersifat rekomendasi atau anjuran. Tapi kalau ma'ruf itu sudah diarifi, sudah menjadi ma'ruf. Tidak hanya, jadi sudah diarifi, sudah menjadi maf'ul ya, maf'ulun bih ya. Jadi sudah dirumuskan, sudah dirundingkan, maka dia bersifat ya'muruna, tidak lagi yada'una. Jadi dia diperintahkan, itu seperti undang-undang atau konstitusi. Itu kalau ma'ruf. Nah, soleh ini lebih luas lagi, tapi selama ini ditakoni kan soleh apa apik ngono tok. Nah, saya ingin mencoba mempermudah jamaah ma'iyah. Tidak berarti saya benar, tapi nek aku ngene iki, soleh iku artine segala tindakan yang meningkatkan kebaikan dan memperbaiki keadaan. Apa ae? Bah soal sawah, bah soal kamar mandi, bah soal keluarga, bah soal negara, bahasa apa, pokoknya segala sesuatu yang sifatnya menambah kebaikan dan memperbaiki keadaan yang belum baik. Jadi orang soleh adalah orang yang selalu punya kecenderungan dan kesadaran untuk memperbaiki keadaan. Memperbaikinya harus, tadi, harus kompatibel, harus sesuai dengan konteksnya, ruang dan waktunya. Soalnya nek gak sesuai nanti bukan perbaikan namanya. Mulanya saiki nek awakmu KUA, awakmu pegawai KUA ya, begitu menikahkan anak-anak, qabil tu nikah ngene ya, wis ya udah sah. Udah silakan amal soleh sekarang gitu ya. Silakan masuk kamar untuk beramal soleh. Itu juga amal soleh, Rek. Dadi awakmu nek kate ngono iku terus Dik, ya apa amal soleh bengi kita gak. Sik Mas tak salat sik kait amal soleh ngono ya. Seneng arek-arek. Engko mulai dipraktekno. Di padang bulan ini oleh guyon-guyon ngono iku, tapi itu semua kan tidak salah toh. Itu ya amal soleh toh, oke. Itu yang pertama. Jadi kita tanya ke Cak Fuad, persisnya soleh itu kan memperbaiki, menyesuaikan ya. Kan sesuatu yang tidak sesuai kan berarti belum baik. Jadi perbaikan itu begitu luasnya sehingga sekarang menjadi orang soleh adalah orang yang nek Kanjeng Nabi kan pokoknya ono kerikil di dalan singkirno, ono eri di singkirno. Itu berarti memperbaiki keadaan dan seterusnya, dan itu banyak sekali. Ono presiden gak tepak ya diganti, upamane. Itu juga amal soleh. Itu begitu luasnya, tapi kita harus tahu batas-batas. Nah karena ini majelis ilmu, saya ingin mengatakan banyak orang yang karena informasi yang bermacam-macam, kata Cak Fuad, akhirnya kehilangan iman, kehilangan akidah, kehilangan tauhid dan seterusnya. Saya ambisi Lutfi tadi ya berarti goblok karek. Karena kalau Anda mencari ilmu, kalau Anda mengeksplorasi intelektualitas, mengeksplorasi akal Anda, puncaknya pengetahuan adalah ketidaktahuan. Sak dukur-dukure rohmu iku kok endinge gak roh kan. Allah ya'lam wa ana la a'lam. Antum la ta'lamun wa ana a'lam, kata Allah. Akhirnya gak ro to kon. Gak ro kon. Jadi kira-kira pas kon guyu ku utukmu mekrok kaya apa? Lah gak ro sih dokter ya gak ro. Terus awakmu pas ora apa? Pas rada gak duwe dhuwit akhir bulan ngono iku utek iku ngelemprek ngono. Gak juga toh. Jadi orang tidak tahu kok sebenarnya bagaimana ekspresi rohani di jasmani atau ekspresi jasmani di rohani. Wong ruwe seneng gak seneng teko raine to. Padahal raimu, ekspresi atau mimik itu hanya hasil dari satu mekanisme di belakang kepala itu, di otak itu. Karena aku MRI, aku seru persis mekanisme begini. Meskipun kita tidak pernah tahu, dokter sampai kapanpun juga tidak tahu. Nek dari guyu nang nangis, dari nangis guyu, kudu ndak iso dirubah ndek utek to. Iki disambung, iki dipetal dan seterusnya. Terus jadi nangis, jadi guyu gitu ya. Tapi kan
ilmu kedokteran tidak akan pernah sampai ke sana. Maka ilmu kedokteran puncaknya adalah ketidaktahuan. Nah, karena majelis ilmu itu puncaknya adalah ketidaktahuan. Kalau sudah tidak tahu, apa solusinya? Apa? Loh, wis mesti gak ruwe kon. Sinau sampai bundas-ndasmu gak ruwe. Di puncak pengetahuan engkau tidak tahu. Terus apa solusinya? Beriman. Kenapa beriman? Karena banyak hal yang Anda tidak akan pernah tahu. Kenapa Anda beriman kepada Allah? Karena kon gak iso roh Gusti Allah, gak roh kan. La tudrikul absar wa yudrikul absar wa latiful khabir kan gitu kan. Kon gak iso roh Gusti Allah, gak iso. Mulane percaya ngono lho. Lah anggitmu bojomu iku gelem dadi bojomu iku bondone ilmu lah. Nek bondo ilmu kan sing gelem arek wedok karo kon. Mudah apurane nek awan mampir rono, sore mampir rono. Ya toh. Kan gitu kan. Jadi kalau pakai ilmu arek wedok kan sing gelem karo arek lanang. Mungkin juga arek lanang arang sing gelem karo arek wedok. Nek makanya nomor satu bondone wong rabi adalah kepercayaan. Kepercayaan itu adalah terjemahan iman untuk kasus horizontal kan gitu. Ngono ya rek ya. Jadi di puncak pengetahuan itu kita menghasilkan ketidaktahuan. Ya apa kon bro rek? Sing paling cilik iku apa? Di jasad kita semua. Yang paling cilik apa? Apa? Sing paling cilik. Atom dibagi mana aja iso agak? Masih bisa atau keluarga? Bisa dibagi. Sing paling gede. Ya apa kon bayangno, kok yang bayang tata surya gak terjangkau. Kene nang Mars gak iso. Ojo meneh tata surya. Satu lingkungan keluarga matahari dan anak-anaknya, apalagi satu galaksi, apalagi 39 galaksi yang diketahui oleh kebudayaan Jawa. Padahal malaikat Israfil itu sayapnya sebelah kanan ada di ujung galaksi yang paling ujung dan yang sebelah kiri. Jadi malaikat Israfil gede nemen rek. Gede nemen wis. Tak dongane kon gak tau kepethuk. Kepethuk langsung semaput kon. Malaikat Jibril kalah gede. Sing paling gede malaikat Israfil sing bayangno nek dhek niup trompet. Bayangno nek trompet itu ditiup oleh makhluk yang paling besar yang diciptakan Allah. Wong saiki trompet biasa didelek kupingmu kon wis beker-beker. Saiki bayangno trompete malaikat Israfil iku. Jruwong ngene kaya. Ini rek ya. Dan itu yang saya omongkan itu bukan berarti saya tahu. Saya mengimani informasi-informasi dari Rasulullah. Gitu loh. Saiki nek kon akademis ilmiah, ya, temen ya, akademis ya ilmiah ya, rektor kon ya, dosen kon ya, aku takon. Kon kok iso ngarani nek Iqra iku wahyu? Nek iku karangane Kanjeng Nabi ya apa? Apa buktine nek iku wahyu? Ana videone ta malaikat Jibril teko. Ya apa? Ya apa kon membuktikan bahwa Quran itu wahyu? Ya apa membuktikan secara akademis? Gak iso sih. Isone percaya. Ya toh? Makanya di puncak pengetahuan adalah ketidaktahuan dan jalan keluarnya kalau sudah tidak tahu adalah beriman. Kon meneh rabi nduk ya. Bojomu ngakune ngantor. Kon nyewa intel sampai nawasi bojo kula temen nang ngantor iku. Ku nang menggok-menggok rono rene. Kon entek uripmu, dhuwitmu mek digawe bayari intel ngawasi bojomu. Mulane percaya karo bojomu ngono ya. Jalan keluarnya iman. Makanya hidup ini kamu nggak tahu. Wong kon mangan niku mlebu rene iku terus apa kon yo gak ero kok. Sing bagi iku sapa iki nutrisi, iki gizi, iki kalori, iki. Sing bagi iku sapa kon arek mbadok kae. Karek njeglak ya. Begitu mlebu tenggorokan kan wis gak iso apa-apa to. Dan itu otomatis itu sunatullah gitu. Munu menungso jek gak percaya karo Gusti Allah. Jek. Jadi nek ana sampai wong gara-gara ilmunya maka dia kemudian kehilangan iman. Nek pas aku wong goblok. Kon rene tak keplekne tembok. Ayo kepethuk aku.
pasti hasilnya itu pasti kebodohan, karena kalau di puncak ilmu Anda akan ketemu iman. Di puncak ilmu kamu ketemu iman, gitu kan. Itu pun iman nanti masih ada breakdownnya dan elaborasinya bermacam-macam itu ya. Oke. Itu salah satu yang kita belajar dari Cak Fuad. Soal soleh sudah, terus soal apa mang sing kuburan mang wis apa ya, sing mayatmu dicendal nanti Suramadu gua andol sak embrek ngono. Siapa tuh cari wong Medro? Itu anak mak iya itu. Angger. Terus apa mana ya yang dari Cak Fuad tadi yang kita belajar dari Cak Fuad? Istiqomah iman ya. Jadi kan kalimat saya itu yang di tempat Cak Fuad itu, pokoknya kamu ngalami apa saja sakarepmu. Meneng-meneng sugih nemen, meneng-meneng melarat nemen, meneng-meneng hancur, apa terpuruk, bangkrut atau apapun saja. Kuncinya cuma satu, jawabannya cuma satu. Pokoknya tetap beriman. Dadi mulai kon ngersula karo Gusti Allah. Aku wiridan rek kecilik. Mari jam 12 bengi aku sembahyang isya tak turun sampai 50 rakaat kayak subuh. Wiritan gak kabul-kabul. Tonggoku itu wobol. Wis rada kafir. Senengane ngelarani wong, ya toh. Gak tahu amal, gak tahu sedekah, sugih. Sehat, gak stroke kaya aku, gitu kan. Terus kini rada ngersula karo Gusti Allah. Nah, saya ingin mengatakan kepada Anda, Ustaz, kamu mengalami apa saja, pokoknya solusi terakhirnya beriman. Kon cek beriman. Jadi nek wong Jawa gampang jenenge mupus, ngerti mupus itu. Mupus itu nganggep gak ono wis. Nek tak eling-eling aku jane yo ngersula rek menderita rek ngene. Wis nek wong Jawa gampang wis gak apa-apa wis. Tak pupus wis pokoke aku amantu billah, gitu kan. Pokoke aku beriman nang Gusti Allah. Nek wong Jawa iso, wong Jawa iku mupus. Jelas melarat dan berpuluh-puluh tahun melarat ya dipupus. Bapak wis melarat gak apa-apa. Saenak-enake wong sugih gurung kawan enak wong melarat. Nek wong sugih itu duwe dhuwit 100.000 gak kerasa, tapi nek wong melarat mbok 10.000 iku rasane. Ya ta garek? Iya. 10.000 ku masyaallah. Iku cek iso dibagi-bagi meneh 1000 10 ya. Cek iso ngekei wong ngemis ya. Cek iso macam-macam. Bahkan melarat orang yang miskin itu orang yang paling melimpah kansnya atau prospeknya untuk bersyukur. Nek kon sugih angel bersyukur mergo gak krasa. Mobil apa wae gak krasa. Duwe apa wae gak tapek krasa. Nek wong melarat bayangno sepeda yang angel tuku dadak aku dikai motor. Wah, oleh suweneng gak karu-karuan. Makanya teman-teman sekalian di Maknya ada nasihat, kamu gajimu kalau bisa meningkat, tapi gaya hidupmu jangan meningkat. Lah nek kon saiki sak wulan oleh 5 juta, terus konsumsimu iki terus meningkat 15 juta, terus konsumsimu meningkat 3 kali lipat, terus gunane apa? Tetep ae. Dadi misalnya ngene, kon gajimu mek 1 juta, manganmu bendino ya mek lodeh, pol, apa? Pindang wis top paling pedo kon ya. Iwak pedo kon iki paling ya. Pindang ku rada mewah didik rek, pedo iki. Pedo ya enak nemen wong biasa bobor yuyu. Kate peding ya gak uman, endi ana kepeding nek kali-kali ngono ya ana yuyu digogohi ngono ae. Kan nek wong Jawa gampang masih yuyu nek tak anggap kepeding dadi kepeding, tak ngono sih. Wong saiki buka gak duwe duwe kari liwat ngarepe tuku apa warung soto kok, warung sate. Ya ambus kok wis rasane wis mlebu wong Jawa kok diakali. Mulane wong Jawa itu sebenarnya adalah pelaku kemakmuran dunia. Pusat kemakmuran dunia adalah Pulau Jawa. Sebenarnya sayang pemerintah minder,
pemimpin-pemimpin kita minder dan selalu meletakkan diri lebih rendah dari orang Eropa, orang Cina, orang Amerika ya. Kita tidak tahu diri kita gitu loh. Dan itu panjang ceritanya, tapi kira-kira ngono ya. Jadi saya mohon izin Anda semua selalu memproporsikan diri dengan pemahaman kan maknya itu kan cara melihat sesuatu, cara merumuskan sesuatu. Jadi maknawiyah. Jadi, nek wedhus mangan suket, dhek ero suket agak. Secara naluri dhek pokoke nggames nang suket ya. Tapi kan dia tidak bisa merumuskan suket, tidak bisa mengetahui suket, tidak punya ilmu suket ya tegak. Nah bedane karo menungso adalah awakmu duwe ilmu suket. Kono ku ya mangan suket tapi ya roh suket. Roh bedane suket teki karo suket yang lain-lain gitu ya. Nah itu bedanya. Jadi di ma'iyah itu nomor satu adalah kita memaknai. Mulane Mas Saiful nanti kalau kita workshop habis jadi Cak Fuad tadi yang jadi kepala naga ya, mari ngono aku, mari ngono sampean kabeh. Bahwa aku mangga didongani iku ya gak masalah. Soalnya anjane iki Maulana Makdum Ibrahim, Maulana Malik Ibrahim iki Sunan Ampel iki Sunan Sableng. Gak apa-apa wis gak didongani gak apa-apa. Tapi arek-arek atine tetep ndonga nang aku ya. Amin ya rabbal alamin. Dan arek lemut samudra tak jaluk mesti janjane atine ndongakno aku barang to. Soalnya Cak Fuad itu lebih tinggi derajatnya, kesabarannya, imannya, semuanya. Aku jik ndek ngene malah kok lalek merek ini ya. Terus, jadi misalnya saya pesan satu aja. Misalnya workshop, jadi nanti, tapi gini sih, saat durunge workshop ya. Saat durunge kita nanti akan menggali ilmu sampean. Aku itu 30 tahun ngomong tok. Aku tak mulai ngrungokno apa rek, awakmu sing ngomong ngono ya. Ngono ya. 30 tahun ya. Gaya kok iya aku gitu ya. Saiki tak bagian ngene karo manduk karo atine iya ya tel. Tapi Cak Fuad tadi di awal sekali mengatakan bahwa beliau tidak basa-basi mengucapkan alhamdulillah ya. Aku yang ngono tapi kan alhamdulillahku dibanding Cak Fuad ya kalah. Jadi jerone kalah, kedalamannya kalah, intensitasnya kalah. Apa meneh saiki misalnya istiqomah iman Cak Fuad, misalnya amantu billah. Hati-hati loh ya. Amantu billah artinya aku beriman kepada. Berarti kan ada banyak kemungkinan amantu bil ilah bisa juga toh. Amantu bir rahman bisa tak? Amantu bir rahim. Nah ketika Anda mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, konsentrasimu kan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Padahal ada nggak sifat Allah yang lain? Dan aku khawatir, nek awakmu ngomong Bismillahirrahmanirrahim, awakmu diam-diam di bawah sadarmu, kamu tidak ngakui sifat Allah yang lain. Misalnya Allah yang menahan rezeki Al-Qabid ya. Allah yang Asyadid itu apa? Yang bersikap keras kepada hambanya. Al-Latif yang bersikap lembut kepada hambanya. Jadi ketika Anda ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, kamu konsentrasi hanya pada Rahman dan Rahim dan diam-diam kamu itu melupakan atau bahkan menolak yang lain. Bahwa Allah itu juga Al-Qabid, Allah itu Al-Asyadid, Allah itu Al-Hakim, Allah itu ada banyak sifat-sifat Allah yang lain yang mungkin kita lupakan dan kita tolak. Kayak nek kon donga iku lho, nek kon dikabulno iku seneng, bangga, matur nuwun, nek gak dikabulno tok ngersula to. Suwe-suwe kaya Madura. Jare Rahman Rahim sampean niku. Suwe-suwe tok ngersula gitu. Nah, kita istiqomahnya itu adalah semua tepuk tangan untuk Cak Fuad. Jadi yang namanya istiqomah itu menurut saya adalah istiqomah terhadap keseluruhan Allah. Yang ahad maupun yang wahid ya. Awakmu belajar bahasa Arab bedane ahad karo wahid apa supaya dicari ya. Allah itu kabeh ya asyadid ya Al-Qahar ya Al-Qahir ya apa meneh.
Al-Ghafar ya iya, Al-Ghafur ya iya, Al-Qabid ya iya. Dadi sing enak-enak karo sing gak enak barang ya. Nah kon niku lak karepmu kon pro Allah nek pas enak ngono to. Begitu to gak enak didik ngersula, suwe muring-muring karo meso-meso didik ngene iku. Apa rek wiritan sampai meniren kayak ngene gak kabul. Apa sing angel Gusti Allah golek arep wedok situk ae. Ci angel wis aku rono rene tak belena padang bulan ben wulan aku. Oleh ku manggon kadang dik kene kadang dik kono sapa ro kepethuk arek wedok, gak kepethuk-kepethuk. Kiwa tengen kuwi lanang kabeh, jalu kabeh. Kene iki jago ndolek babon kepethuke jalu meneh. Itu ya kan. Jadi Anda jangan ngersuluh sama Allah. Jadi terimalah Allah dengan keutuhannya, keseluruhannya. Itu yang namanya istiqomah dan iman tadi itu menurut saya gitu ya. Jadi sama ikan kadang-kadang kita tidak sadar loh. Pasti kamu tidak punya maksud seperti itu, tapi mungkin kita punya mekanisme bawah sadar. Begitu misalnya ya Ghafar, ya Ghafur, ya Ghafar, ya Ghafur kan kamu siapnya diampuni tok. Begitu gak diampuni, rodok mangkel, gitu. Jare Ghafur. Ono ngono nih jero atimu ya tak gak? Nah itu tolong dijaga, jangan sampai terjadi gitu ya. Terimohon Allah. Apapun yang diputuskan Allah untukmu, itulah yang terbaik menurut Allah bagi kamu. Menurut. Entenono wis, pokoknya terus apapun yang terjadi, pokoknya kamu kembali kepada keutuhan imanmu kepada Allah seutuhnya juga. Gitu. Terus menerus gitu. Aku yang ngalami, aku yang ngersuluh nang Gusti Allah kadang. Misalnya apa? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Wong gawe apik kaya ngene ya endi buktine? Wong gawe elek kaya ngono ya gak diapa-apakno. Ya ta? Sering terjadi apa tidak? Nek cara Jawa becik ketitik kene iki becik 30 tahun terus padang bulan iki gak ketitik sapa-sapa. Apa meneh ke garis karo ke titik garis apa meneh? Nek kene elek twithik masalah oleh ngelolokno. Entek medsos iki ngelolokno aku. Tapi aku gak apik 1000 iku gak ono sing nitik, gak ono sing niteni, gak ono sing ngelem situ-situ oh. Nek aku gawe elek pisan ae masyaallah. Gak entek-entek 1000 kali mengutuk saya dan seterusnya. Ya tak gak? Endi keadilan Allah? Kan ngono suwe-suwe pikiran, endi keadilan Allah? Allah jawab, ya nek gak seneng karo aku ndelok Gusti Allah liya ngono. Bongko ngene ya. Ngono ya jawabane Gusti Allah jane ngono iku. Barang siapa tidak setuju, tidak menerima ketentuanku, silakan menjadi Tuhan yang lain. Ya rada angel iku. Terus pados ten pundi ten pasar mboten enten ya. Barang siapa tidak setuju kepada keputusanku, carilah pindahlah ke bumi yang lain yang bukan bumiku. Ya apa caranya? Mencolot nang ndi? Gitu. Jadi teman-teman sekalian kita itu tidak bisa apa-apa sama Allah. Allah itu 100% mutlak berhak melakukan apa saja kepada kita. Mulanya awake iki pokoke wis tah. Ndelosor ae wis. Gamek sujud ndelosor. Dadi kok nek wiritan iku pegel longgo ndelosor ngene. Anjene ndelosor uripe dhewe iki pokoke terserah Gusti Allah. Gusti Allah itu berhak. Misale wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Dan kalau mereka maka Allah juga makar, Allah Maha Pemakar. Ternyata gak makar. Iku dijarno wong makar kaya ngono iku, dijarno ya. Terus kon ngersuluh, Gusti Allah ngomong tok. Ndek jero ati lho, ana ngono-ngonone dhewe ya ta gak ya. Nah, solusinya gak masalah kon secara naluriah metu ngersuluh kaya ngono iku, tapi langsung balekno amantu bika ya Allah. Amantu billah. Terus langsung wiritan amantu bika, amantu bil rahman, amantu bil rahim, amantu bil ghafur, amantu bil ghafar ngono ya. Langsung balekno runung.
Pokoknya apapun yang terjadi balik nang iman menang Allah. Wis to kon diapa-apakno kalah kon. Kate lapo kon. Allah itu lawan. Saiki iku ya apa ana wong melarat dijarno kaya ngono sing suwege. Ana Cina duweni sekian ratus juta hektar misalnya ngono ya. Sing kene iki lemah teko wong tuweke kepeksa didol separuh susu entek. Susu dodole mek lemah sak kilo ngono iki. Nah, kita sering mengalami gitu itu. Tapi aku takon nang awakmu. Awakmu esuk lak tangi sih mari turu. Sing nangane lak Gusti Allah karo malaikate ya. Kalau gak iso tangi dhewe sih. Mabengi turu jam pira? Persise. Telu berapa menit? Lah gak tau terus sih. Oleh mutu itu jam piro menit ke berapa detik ke berapa lah gak tau terus. Jadi wis awakmu gak iso apa-apa. Kita tuh ndak berdaya. La haula wala quwata illa billah. Wis. Gelem tak gak gelem kon tompon niku. Sing enak iku nek kon nampa, tompon. Memang begitu. Aja meneh mek ngurusi nasibmu. Kon ngojek rada gak payu dina iki, misale ngono ya. Kon dodolan rada sepi dina iki. Aja meneh mek ngono. Nek Gusti Allah karep filsafil sendika iku bumi iku cekelen buaan nang srengenge. Buandemno nang srengenge, bos ngono. Aku takon, Allah berhak ndak? Dak-dake dhewe to. Gaen-gaenane dhewe, wek-weke dhewe lha apa kon kate ngeyel barang. Dadi aja meneh mek nasibe dapurmu. Sak bumi iki karo Gusti Allah Israfil dikon nyekel ngene buandem nang srengenge. Atau ndak usah serem. Bumi ini dikurangi daya tariknya, gaya beratnya dikurangi. Maka meteor-meteor dan planet benda-benda lainnya akan membentur bumi, betul enggak? Kalau ditambahin, kita yang membentur bulan, membentur Mars, membentur Merkurius, bahkan sampai nang srengenge. Jadi karo Gusti Allah wis takon pasrah ae. Jadi Islam tadi ini menyerah. Nggih pun nganut pun ngono ya. Nggih, nganut. Agama apa? Nganut, ngono to. Di mana Islam tapi gak cetha ya to. Mending nganut, ndwerek pokoke nganut grup-grup napa mawon sak karepe Gusti Allah pun monggo nganut. Kula dirapikaken kali wedhus nggih purun. Wis pokoke nganut gitu ya. Meskipun ya tidak mungkin awakmu dirapikno karo wedhus. Mungkin karo sapi. Ngerti rek ya? Jadi teman sekalian saya itu ingin ngenahke cara kita melihat sesuatu. Ojo kaget. Ojo ngersulo sing kon gak wayahe ngersulo. Nek Gusti Allah njawab ngono lho, nek kon gak setuju kon dadi Gusti Allah ya apa? Ditawani ngono ya apa kon? Nek wong Jawa Timur gampang guyon sampean. Guyon ngono. Mari sembahyang wiritan terus guyon. Ngenyek. Tapi jelas ya rek, la haula wala quwata illa billah lho rek. Tidak ada illa bi Muhammad gak ono, illa bi Jibril gak ono, illa bi sapa wae gak ono. Pokoke illa billah tok. Hanya milik Allah tok. Ya. Akeh terjemahan ini gak melaku nek utuh awake dhewe. Misale innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya apa artine? Kita berasal dari Allah dan akan kembali. Lillah itu artinya apa? Kita ini milik Allah dan akan kembali menjadi milik Allah lagi. Mas kon melayu nang dia, kon minggat nang dia tetap milik Allah, di apa-apa no. Bukan dari Allah kembali ke Allah. Kita ini milik Allah pada posisi apapun, kapanpun, dimanapun. Kita tuh milik Allah. Duduk wekmu dewe. Yo dirijimu, yo gentalumu, yo rambutmu. Ya sembarangmu duduk wekmu. Dadi nek kon kate sing gak iku njaluk izin sik karo sing duwe. Gusti nyuwun sewu kula tak doli dulu nggih.
Lah saiki menungso iku ya apa dikon slamet? Menambang batu bara, menambang emas, menambang apa? Apa dia? Timah, menambang macam. Tahu selamatan? Tahu sembahyang syukur? Tahu njaluk izin nang Gusti Allah? Mending wong tani to. Ada merti bumi ono apa? Sedekah bumi. Itu mereka masih punya kesadaran ekosofis. Tapi kalau manusia modern hanya kesadaran ekologis. Ekologis itu ilmu lingkungan hidup yang tidak ada hubungannya sama Allah dan Allah dipotong dari kepemilikannya atas bumi dan alam. Kalau ekosofis artinya kaya wong tani di sana matur nuwun gitu, matur nuwun. Terus kok ustaz teko bid'ah. Gatel arek-arek yang. Sik ta diurus sik, didoleki sik, takon sik nek gak iku takon sik, digenahno sik lak gitu kan. Loh itu kan dalam rangka kesadaran bahwa alam dan manusia itu semua milik Allah sehingga kalau kita mengalami apa-apa, apalagi kita bersyukur itu kita menyatakan syukur kepada Allah. Nek misalnya merti bumi, sedekah bumi ku salah menurut Ustadz gak apa-apa, wuru ana sing bener ya apa. Lah ngono sih. Ojo kok bid'ah-bid'ah tok ngono iku gitu. Jadi kita itu juga kurang punya kebijaksanaan di antara kita gitu ya. Jadi sekalian jimaknya ini saiki pertanyaan ini Rek. Yul, Mas Cak Majid bersyukur sih ya. Iki mang ono Maulana Malik Ibrahim ono Sunan Ampel ono Sunan Sableng gitu. Bersyukur sih alhamdulillah ya. Yul dipimpin Yul ya. Alhamdulillah wasyukurillah azka sholati wassalami li rasulillah azka sholati wassalami li rasulillah. Sing kompak semua ya. Alhamdulillah wa syukru lillah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Aska sholati wa salami li rasulillah. Aska sholati wa salami li rasulillah. Iki jenenge amal soleh ya. Dadi nadane kudu padha musik karo suarane kan gitu ya. Nah mergo suarane sik musik berarti kan angel. Biasanya kudune musik sik kayak suarane melok kan gitu kan. Nah karepku mang terbangan kan perkusi, dia tidak tergantung nada. Gitu ya. Ya saiki njaluk musik sik wis ya. Njaluk. Kene sing melok wis. Ayo, biasa ya apa? Nggih. Yo, sarane dituruk. Nggih, ayo. Nada dasare. Iya. Biasanya nggo apa, Yul? Deng 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 deng. Alhamdulillah wa syukru lillah. Azka sholati wa salami li rasulillah. Azka sholati wa salami li rasulillah. Sholli wa sallim Allah. Ah
Sehat selalu Mbah Nur. Amin. Mari kok jangan nomel lo ya. Ora ya. Ngene rek, saiki ngene. Nek awakmu nandur dele woh. Nandur jagung woh. Nandur pelem woh. Nandur nongko. Nandur iya. Nandur maiyah woh apa? Ya, nandur maiyah woh apa? Oke, woh apa itu kan ombo rek. Iso gawe awakmu, iso gawe keluargamu karo kanca-kancamu, iso gawe masyarakat kiwa tengenmu, iso gawe bangsamu, iso gawe negaramu. Jadi Mas Saiful aku titip loro siji. Nek nandur jagung woh jagung, nandur maiyah woh apa? Ya. Terus nomor loro, kira-kira aja mek kok tandur, kok kira-kira iso diapakno maiyah iki ke depan. Dia bisa berlaku untuk apa saja. Gitu ya. Jadi misalnya upomo saiki nggawe sekolah maiyah itu masuk akal enggak? Siji ta gak karo sekolah sing wis ana. Ngono ta, ya. Nek nggawe partai politik maiyah ketoke gak ya. Ormas, ya. Nahdlatul Ulama kan ormas, Muhammadiyah ormas, maknya kok gak? Nah, kudu ono jawabane. Apa sebabnya nandur maiyah woi gurung roh? Sebab memang durung ono contone. Kita ini membuat sesuatu yang belum pernah ada loh. Di endi ke zaman Kanjeng Nabi sampai saya gurung ono gak ono. Arek teko gendeng saya ini kayak pengajian sampai tengah wengi ya toh gak, ya toh. Seneng kabeh, sumringah kabeh lanang wedok di sisi gak terjadi skandal. Paling hilang sandal. Kan kudune kan ono dikai apa jenenge rek? Apa ndek kene kok gak? Ya sih, apa sebabnya kan harus ada jawabannya. Dengkulmu itu gak senggol-senggolan dah, gak ya? Gak. Senggolono iki gak kerasa. Soalnya dia duduk lanang duduk wedok, yang ada adalah hamba Allah. Yang adalah manusia. Kalau lanang senggolannya gak masalah soalnya duduk homo. Tapi menungso kan gitu kan. Gitu. Nah itu harus ada jawaban kualitatifnya, harus ada alasan-alasan yang sifatnya rohania, gitu ya. Mulai saiki aku tidak dikubur, begitu. Nah selebihnya nanti kita akan eksplorasi bersama-sama. Sekarang saya kembalikan kepada Saiful. Aska sholati wassalami li Rasulillah. Alhamdulillah aku dongakno rek ya, dongakno ya. Cek kuat. Cek kuat. Ono bal iki tak sewaduke. Apa? Ya amal soleh. Ayo, Bul, ngobrol. Oke, nyuwun sewu niki nggih nyuwun izin untuk satu lagu persembahan dari teman-teman Lembut Samudra. Wau kan sampun Mbah Fuad lah, sampun niku Mbah Nun. Pak Fun, Pripun Cak Majid? persiapane kanca-kanca lembut nggih damel Mbah Fuad nggih kali. Oh, dua-duanya. Nggih. Oke. Niki napa Cak Majid lagu Niki nggih hadiah kayak Untuk- kangen kanca-kanca Tepuk kali kangen, almarhum nggih. Mas Zainul untuk beliau Mbah Nun dan Mbah Fuad selalu. Oh ini nanti Mas Fakih berarti? Mewakili putranya dari Mas Zainul Arifin. Sareng-sareng Oke, kita nikmati, kita hayati dan kita
bingkai semua ini dengan rasa syukur ya teman-teman semua atas kerawuhan Mbah Nun, kerawuhan Mbah Fuad, dan mudah-mudahan doa selalu mengalir untuk beliau berdua. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kebugaran, kesehatan sehingga bisa terus menemani kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi. Mas Wakim mriki nyun sewu. Cek ro Oke. sing ganteng pundi sing elek pundi. Kali kula. Wonten bedane kali kula nggih? Monggo tumut sareng-sareng An Nabi sallallahu alaihi sholawatullahi alaihi sallu ala Nabi Muhammad.